Raffi Ahmad penuhi janji, datangi Pulau Nusa Kambangan. Mengejutkan datang dari dunia hiburan, aktor sekaligus presenter ternama Raffi Ahmad akhirnya memenuhi janjinya untuk menjenguk sahabatnya Ahmad Zhony yang kini tengah berada di Lapas Nusa Kambangan. Kunjungan ini bukanlah perjalanan biasa. Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara dengan sistem keamanan paling ketat di Indonesia, bahkan dijuluki Pulau Kematian karena reputasinya yang menyeramkan. Dalam kunjungannya, Raffi tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh Gading Marten, Ustadz Dery Sulaiman, serta Dirjen Pemasyarakatan. Perjalanan yang menempuh jarak ratusan kilometer ini menjadi bukti nyata bentuk dukungan dan solidaritas Raffi terhadap sahabatnya. Meski penuh resiko dan protokol ketat, Raffi tetap melangkah dengan niat tulus, ingin memberikan semangat dan doa untuk Ahmad yang kini tengah menghadapi masa sulit. Kondisi Ahmad Zhony di balik jeruji yang mengejutkan publik. Setibanya di lokasi, suasana haru langsung terasa. Ahmad Zhony disebut dalam kondisi kurang sehat. Menurut sumber dekat, Ahmad mengalami kebas pada kaki dan penurunan kondisi fisik akibat ruang tahanan yang sempit dan terbatas gerak. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi keluarga dan sahabat. Raffi disebut sangat terkejut melihat keadaan tersebut. Ia bahkan sempat berucap, "Kita harus selamatkan Ahmad." Ucapan itu menjadi viral dan menimbulkan gelombang dukungan publik. Banyak yang menilai langkah Raffi bukan hanya bentuk simpati, tetapi juga dorongan moral agar Ahmad tetap kuat menjalani proses hukum. Dalam situasi penuh tekanan itu, Ahmad menitikan air mata, berterima kasih karena masih ada orang-orang yang peduli padanya. Di tengah segala cobaan, ia tetap percaya akan ada jalan keluar untuk setiap masalah. Kejanggalan hukum dan perbedaan versi dakwaan. Kasus Ahmad Zhony kini semakin menarik perhatian setelah muncul perbedaan versi antara dakwaan jaksa dan keterangan pihak lembaga pemasyarakatan. Jaksa mendakwa Ahmad dengan tuduhan serius terkait peredaran barang terlarang, menyebut adanya bukti hingga 100 gram yang melibatkan nama seseorang bernama Andre. Namun, pernyataan berbeda datang dari Dirjen Pemasyarakatan yang menyebut bahwa Ahmad bukan pengedar dan hanya ditemukan satu linting di kamar yang dihuni 7 orang. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah terjadi miskomunikasi atau ada kesalahan dalam proses penyidikan? Pihak keluarga berharap proses hukum bisa berjalan transparan dan objektif. Sementara itu, publik mulai mempertanyakan mengapa seseorang yang disebut hanya pengguna justru dipindahkan ke penjara sekelas Nusa Kambangan. Suara Ustadz Dery Sulaiman dan praktisi hukum. Kunjungan Ustadz Dery Sulaiman ke Nusa Kambangan bukan sekedar silaturahmi, tapi juga bentuk kepedulian terhadap keadilan. Dalam pernyataannya, ia menilai apa yang dialami Ahmad sebagai bentuk kezaliman yang tidak semestinya terjadi. Menurutnya, seseorang yang belum divonis bersalah seharusnya tidak diperlakukan seperti terpidana berat. Hal senada juga diungkap oleh praktisi hukum Herdian Saksono yang menyebut kasus ini penuh kejanggalan dan bau tidak sedap. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang yang sudah kehilangan kebebasan bisa dituduh melakukan peredaran. Pernyataan ini menambah daftar panjang pihak-pihak yang menyoroti kasus Ahmad. Mereka berharap agar hukum ditegakkan dengan hati nurani, bukan sekedar berdasarkan asumsi atau tekanan. Dukungan dari kalangan pejabat dan pesan untuk keadilan. Menariknya, perhatian terhadap kasus Ahmad Zhony juga dikabarkan telah sampai ke telinga pejabat tinggi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto sempat menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum harus bekerja dengan benar dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Pernyataan tersebut langsung dikaitkan oleh publik dengan situasi yang dialami Ahmad. Presiden disebut memerintahkan penyelidikan terhadap setiap dugaan kekeliruan dan kepolisian pun diminta untuk bertindak tegas pada oknum yang melanggar. Meski belum ada pernyataan resmi yang mengarah langsung ke kasus Ahmad, sikap tegas pemerintah ini memberi harapan baru bagi pihak keluarga dan pendukungnya. Banyak yang percaya keadilan lambat laun akan menemukan jalannya. Persiapan sidang kedua dan desakan sidang offline.
Sementara itu, tim kuasa hukum Amar Zoni tengah bersiap menghadapi sidang kedua yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Pengacaranya, John Mathias, menolak keras jika sidang digelar secara online. Ia khawatir format virtual bisa mengurangi transparansi dan membuka peluang tekanan terhadap kliennya. Sang pengacara juga menegaskan bahwa Amar layak mendapat kesempatan membela diri secara langsung di ruang sidang. Kalangan aktivis hukum mendukung langkah ini karena sidang terbuka dinilai lebih menjamin keadilan. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar masyarakat ikut mengawal proses hukum Amar Zoni agar tidak terjadi kesalahan penanganan yang merugikan pihak manapun. Dukungan selebritas dan gelombang empati. Kehadiran Raffi Ahmad dan Gading Marten ke Nusa Kambangan membuat banyak selebritas ikut bersuara. Dukungan moral datang dari Choky Sitohang, Dede, hingga Giorgino Abraham. Giorgino bahkan mengirimkan selimut sebagai simbol kasih dan doa untuk Amar agar tetap kuat menghadapi cobaan. Media sosial pun dipenuhi komentar positif dari warganet yang memuji sikap setia Raffi terhadap sahabatnya. Di tengah hiruk-pikuk gosip dunia hiburan, kisah persahabatan sejati seperti ini menjadi pengingat bahwa empati masih ada. Para penggemar berharap kehadiran Raffi membawa energi baru dan bisa mempercepat langkah Amar menuju keadilan. Dr. Camelia dan sikap tenang menunggu kabar baik. Di sisi lain, Dr. Camelia, sosok yang dekat dengan Amar Zoni, memilih untuk tidak ikut dalam kunjungan ke Nusa Kambangan. Ia beralasan akan menunggu proses pemindahan dan sidang berikutnya saja. Dalam wawancara singkat, Camelia menyampaikan harapannya agar Amar bisa segera mendapatkan kejelasan hukum. Ada pintu masuk, berarti ada pintu keluar, ujarnya penuh makna. Ucapan itu mencerminkan keyakinan bahwa tidak ada cobaan yang tanpa akhir. Ia tetap memberikan dukungan moral meski dari kejauhan. Bagi Camelia, kesabaran dan doa menjadi senjata paling ampuh menghadapi ketidakpastian. Sikap tenangnya mendapat pujian dari publik yang melihatnya sebagai bentuk kesetiaan dan keikhlasan. Kecurigaan soal pemindahan ke Nusa Kambangan. Salah satu hal paling dipertanyakan dalam kasus ini adalah alasan pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Banyak pihak menilai langkah itu terlalu berlebihan, mengingat tempat tersebut biasanya diperuntukkan bagi napi kasus berat. Pengacaranya bahkan menyebut bahwa hukuman Amar tidak sebanding dengan barang bukti yang ditemukan. Ada yang kasusnya lebih besar tapi tidak dipindahkan, ujarnya. Pernyataan itu memicu spekulasi publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, semua pihak diingatkan untuk tidak berasumsi sebelum keputusan hukum keluar. Reporter menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan berharap agar semua pihak bersikap bijak menunggu proses pengadilan berlangsung. Harapan terakhir keadilan untuk Amar Zoni. Kasus Amar Zoni kini bukan hanya perkara hukum, tetapi juga menjadi cerminan tentang loyalitas, persahabatan, dan keadilan. Kehadiran Raffi Ahmad dan para sahabat di tengah situasi sulit memberi pesan kuat, jangan meninggalkan teman ketika ia terjatuh. Ustadz Dery pun mengingatkan, jika seseorang dizalimi, maka jangan diam, lawan dengan cara yang benar. Publik kini menantikan hasil sidang kedua dan berharap agar semua kejanggalan bisa terungkap di pengadilan. Amar Zoni mungkin sedang berada dalam masa paling berat